Shalom keluarga El Shaddai, diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Saya katakan Anda adalah orang-orang yang berbahagia. Pagi hari ini kita sama-sama mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bila perenungan firman Tuhan yang singkat ini yang akan saya bagikan, itu boleh jadi kekuatan, jadi rema bagi kehidupan kita semuanya. Namun sebelum itu, mari kita akan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar yang Kau terus kerjakan atas setiap kehidupan kami, umat-umat yang Engkau kasihi, umat-umat yang percaya akan Engkau. Kami percaya anugerah-Mu besar, anugerah-Mu melimpah atas hidup kami. Dan biarlah pagi hari ini kami belajar kebenaran firman-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Baik, buat semua keluarga El Shaddai diberkati dimanapun Anda berada. Kalau kita tahu bahwa hari-hari ini keadaan, suasana itu seringkali membuat dalam kehidupan kita ini memiliki respon itu yang berbeda-beda. Ada orang yang menghadapi setiap hari-harinya itu penuh dengan ketakutan. Ada yang menghadapi hari-harinya itu penuh dengan sukacita. Nah, itu reaksi manusia. Satu dengan yang lainnya itu beda. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan dasari firman Tuhan yang saya ambil di Mazmur 90 ayat yang ke-12. Buat Bapak, Ibu, Saudara semuanya, mungkin di saat ini di rumah Anda atau di pekerjaan Anda masing-masing, di meja kerja Anda, atau mungkin Anda yang saat ini baru santai, Anda yang punya handphone yang ada aplikasinya Alkitab. Alangkah baiknya jika kita semuanya untuk sama-sama buka di Mazmur 90 ayat ke-12. Nah, demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, garis bawahi kata-kata sedemikian. Nah, sedemikian itu bukan hanya sekedar selintas lalu, tapi sedemikian itu adalah sesuatu hal yang kita ini memperhatikan itu dengan detail, dengan teliti, dengan rinci gitu. Nah, Mazmur ajarkan. Nah, Mazmur ini ditulis oleh Musa dan ya, seorang pemimpin, kalau boleh saya katakan tokoh masyarakat, militer, sekaligus pemimpin rohani yang luar biasa. Nah, ini boleh mengajarkan buat kehidupan saudara dan saya. Untuk kita ini loh, memperhatikan hidup saudara dan saya setiap hari yang boleh kita lalui, setiap hari yang kita jalani. Dari waktu ke waktu, detail, sedemikian rupa. Nah, kalau kita lihat, berbicara dengan waktu itu ada detik, menit, jam, hari, bulan, minggu, tahun. Nah, tapi kalau si pemazmur ini ajarkan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, menghitung hari-hari itu bukan hanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu nama-nama hari. Bukan itu yang dimaksud. Oh, hari ini hari Senin, oh hari ini hari Selasa. Tidak. Tetapi perhatikanlah dengan seksama. Kalau kita tahu bahwa kita ini diberikan hidup, satu anugerah Allah kalau kita masih hidup di saat ini, yang jadi pertanyaan saudara dan saya, kalau kita masih hidup sampai hari ini, kita diberikan kesempatan untuk kita menikmati anugerah Tuhan sampai hari ini. Yang jadi pertanyaan buat saudara dan saya, apakah kita mengisi setiap hari-hari, setiap hidup kita, itu kita mengisi itu dengan manfaat atau sebaliknya? Nah,
Ini yang menjadi pertanyaan saudara dan saya. Kalau saat ini kita lihat bahwa hari-hari ini boleh katakan orang, sangat mencekam, menakutkan, mau keluar wedi, mau kumpul bolo-bolo, opo meneh kan gitu. Main negone pasar, gelisah, main negone mau ketakutan, amek berkunjung di tempatnya saudara, waduh pikir panjang. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saudara dan saya. Nah, apakah hari-hari kita yang kita isi itu penuh dengan manfaat atau sebaliknya? Nah, dari perenungan firman Tuhan ini, saya renungkan, saya belajar, saya dapatkan ada beberapa hal yang akan saya rindu bagikan buat saudara dan saya. Nah, karena singkat, firman yang singkat ini, ialah ini boleh jadi kekuatan saudara dan saya. Nah, ada beberapa hal ketika di saat kita mengisi hidup kita dengan sungguh-sungguh, membangun hidup kita dengan setiap kebenaran firman Tuhan. Oh ibu-ibu yang mungkin hari-hari ini engkau yang hanya duduk tinggal diam di rumah saja gitu aja, rebahan di sofa gitu aja, duduk manja gitu aja. Nah, atau anak-anak nih ya, buat anak-anak muda yang libur sekolah, mungkin engkau hanya geluntungan di kamar, atau mungkin hanya engkau bisa hanya sekedar makan tidur, main HP, main game. Tetapi pergunakanlah setiap kehidupan kita untuk kita selalu terkoneksi. Hidup kita terkoneksi. Nah, memperhatikan kehidupan kita secara seksama, secara detail. Apa sih hari-hari ini di saat mungkin kita mau melakukan segala sesuatu itu terbatas, aku mau begini itu terbatas. Ini justru waktu yang terbaik, satu kesempatan di mana hidup kita ini memiliki satu hubungan yang pribadi bersama dengan Tuhan. Ibu-ibu, daripada engkau hanya duduk manja di sofa, alangkah baiknya Anda bisa terkoneksi dengan kami di gelombang 107.7 MHz. Anda bisa pantau kami itu lewat handphone, atau Anda bisa pantau lewat radio. Kita memberkati itu full 24 jam dengan pujian firman Tuhan. Nah, apalagi kita saat ini, kita tahu, kita sadar kebutuhan kita sebagai orang percaya untuk kebutuhan rohani kita. Kita punya satu program untuk kita boleh memberkati Anda. Kami menyapa dari studio, dari tempat-tempat yang lainnya. Kita bagikan secara live untuk membangun Anda. Nah, pergunakanlah waktumu, hari-harimu itu yang baik di dalam Tuhan. Nah, ada dua hal yang akan saya bagikan. Yang pertama yang saya ingin bagikan buat kehidupan saudara semuanya. Hal yang pertama yang akan saya bagikan yaitu kita selalu sadari bahwa betapa sedikitnya dan terbatasnya hari-hari hidup kita di bumi. Nah, sungguh begitu terbatasnya. Kita nggak tahu sih sampai kapan umur kita. Kalau kita diberikan umur panjang, puji Tuhan, bersyukur, haleluya. Tetapi yang jadi persoalan, bagaimana cara engkau mengisi dan hidupmu, hari-harimu yang kita lewati ini di dalam Tuhan. Nah, kita selalu sadari betapa sedikitnya dan terbatasnya hari-hari hidup kita di bumi ini. Tadi saya katakan, ketika engkau meneliti, engkau perhatikan hidupmu secara detail, hari ini, jam ini, apa sih yang aku lakukan? Apakah itu bermanfaat dalam hidupku atau sebaliknya? Kalau engkau sudah melakukan, puji Tuhan, aku melakukan sesuatu yang bermanfaat, haleluya. Tetapi kalau sebaliknya, hal-hal yang kita lakukan tidak bermanfaat, yang rugi siapa? Pribadi kita. Di saat ujian, cobaan, terpaan datang, silih berganti dalam kehidupan kita. Ketika hidup kita yang kita isi ada sesuatu yang bermanfaat, kita mengisi sesuatu hal-hal yang baik, kita punya hubungan yang karib di dalam Tuhan. Hidup kita akan tetap berdiri tegak. Tetapi sebaliknya, sesuatu yang tidak bermanfaat, kita isi karepe dhewe. Lah ana masalah ya ana kembatuk isane. Stres dan lain sebagainya. Maka dalam setiap kehidupan kita, yuk, di saat kita ini untuk mengisi hari-hari kita, sadari dalam hidup kita bahwa
sedikitnya dan terbatasnya hari-hari hidup kita ini di bumi. Jangan pernah kita selalu berpikir, Allah umurku jedowo santai. Gitu kan ya. Allah ngibadah sesuk minggu ijo ono ibadah. Allah membangun berdoa lah sesuk ijo berdoa. Ingat, kita nggak tahu kapan kita masih diberikan anugerah Tuhan untuk menikmati pemandangan yang indah, menghirup udara yang segar, bisa kumpul, ngopi, ngobrol bareng karo konco-konco ini, kita nggak tahu. Nah, maka di saat kita menyadari, oh iya cah, hidupku cuma mampir ngombe, hidupku mek sesaat, kita lakukan sesuatu yang bermanfaat. Yang kedua, yang akan saya bagikan buat setiap kehidupan saudara dan saya saat ini, di kalimat yang terakhir dikatakan, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, hal yang kedua di saat yang pertama tadi yang boleh saya bagikan, yaitu tentang kita selalu sadari bahwa betapa sedikitnya dan terbatasnya hari-hari kita di bumi. Dan yang kedua yang ingin saya bagikan, yaitu kita meroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana itu apa sih? Bijaksana adalah kita tahu, kita mengerti segala sesuatu apa yang kita lakukan, kita tahu resikonya. Nah, hal yang sama tadi, ketika engkau tahu, engkau sadari betapa sedikitnya atau berapa singkatnya kita hidup di dunia ini, dan ketika kita mengatur hidup kita, oh iya, aku sebagai manusia, aku ini harus mau hidup bijaksana. Mengatur hidup kita sedemikian rupa. Ibaratnya contohnya gini, yang engkau punya sakit, misalkan sakit asam urat, pantangannya kan banyak. Katanya tidak boleh makan kacang-kacangan atau tidak boleh makan, ya sebangsa itulah kacang-kacangan yang saya tahu karena saya puji Tuhan sehat walafiat gitu kan ya. Nah, tapi kita nekat wae. Ono kacang kita sikat kan gitu. Ono jeruan kita embat. Terus ono sate kita sikat. Waduh ya repot kan gitu. Sudah tahu kita baru aja sakit asam urat kita kambuh, ono kacang, ono mete, kita mbak. Lah 15 menit kemudian kita melakukan aduh mengadek dengkule rasanya kayak poplek. Nah, hal yang ini kita akan kita tidak bisa mengatur hidup kita ini secara bijaksana. Tahu sesuatu apa yang kita lakukan ini ada faedahnya apa tidak. Kan gitu. Daripada kita di rumah malah lapo-lapo, lebih baik kita nonton siaran online dari El Shaddai. Luar biasa, iman kita dibangun, kekuatan kita dibangun. Sehingga apa? Di saat kita ada sesuatu persoalan, ku tetap tersenyum. Ini yang boleh jadi kekuatan buat setiap kehidupan saudara dan saya. Nah, seperti apa yang boleh saya bagikan tadi dari Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita tahu, sadar bahwa waktu kita ini yang singkat, kita melakukan sesuatu yang bermanfaat, dan kita mengatur dan mengisi dan menjalani hidup kita penuh dengan bijaksana. Sing duwe budrekan yo sithik-sithik, ojo emosinan. Kan gitu. Yang punya sakit, riwayat sakit berkepanjangan, yo njogo kesehatan. Nah, ini yang boleh jadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Untuk kita mengisi hari-hari kita bermanfaat. Demikian firman Tuhan yang boleh saya bagikan buat keluarga El Shaddai dimanapun Anda berada. Biar jadi kekuatan, jadi berkat, jadi rema, sehingga kita menjalani hari kita tetap tersenyum. Amin. Mari kita akan berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Di kesempatan saat ini kami boleh belajar perenungan firman-Mu. Bila firman yang boleh Hamba-Mu sampaikan ini jadi kekuatan, jadi rema atas kehidupan kami Tuhan.
Kami percaya Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai dalam kehidupan kami. Dan ajar setiap kehidupan kami untuk kami menjalani hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.